قال له جوا يا خال والله يسعدك. Bayangkan, seorang anak kecil sedang bermain dengan keluarga dan temannya. Tapi detik berikutnya, peluru menembus kepalanya. Dunia melihat, tapi hanya bisa diam. Selamat datang di channel Portal Populer, tempat di mana kita ungkap fakta yang tak banyak dibahas media besar. Di video ini, kita akan menyelami sebuah tragedi kemanusiaan yang mengguncang nurani siapapun yang masih punya hati. Anak-anak Gaza tewas ditembak di kepala dan di dada oleh tentara Israel. Apakah ini hanya angka dalam laporan atau jeritan yang seharusnya menggugah dunia? Sebelum kita masuk ke kejadian tragis terbaru, mari kita pahami dulu akar dari konflik berdarah ini. Konflik Palestina-Israel telah berlangsung lebih dari 75 tahun. Namun, eskalasi besar-besaran kembali terjadi sejak Oktober 2023, saat Israel melancarkan operasi militer besar-besaran ke jalur Gaza. Gaza, sebuah wilayah kecil yang dihuni lebih dari 2 juta jiwa, terkepung dari udara, laut, dan darat, menjadi medan perang paling mematikan di abad ini. Dan, seperti biasa, anak-anak tak berdosa pun jadi korban kekejaman IDF Israel. Menurut data terbaru dari PBB per Juli 2025, lebih dari 16.000 anak-anak tewas di Gaza sejak konflik pecah. 16.000. Itu setara dengan semua siswa dari 50 sekolah dasar di Indonesia. Hilang, hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Yang lebih menyayat hati, sebagian besar anak-anak ini tak mati karena ledakan acak, tapi karena peluru yang menghujam tepat di kepala dan dada mereka. Kenapa sampai di bagian vital itu? Apakah ini kebetulan, ataukah disengaja? Laporan lapangan dari tim medis Gaza menyebutkan, dalam 2 minggu terakhir, terdapat lebih dari 200 anak-anak yang dilarikan ke rumah sakit dengan luka tembak fatal di bagian kepala dan dada. Dr. Muhammad Al-Kahlut dari Rumah Sakit Al-Ahli mengatakan, kami tak lagi bisa menyebut ini sebagai cedera akibat perang. Ini pembantaian sistematis terhadap anak-anak. Salah satu kasus paling mengerikan adalah Huda, gadis 7 tahun, yang ditembak tepat di pelipis saat sedang mengantre air bersih bersama ibunya. Huda tewas seketika. Ibunya pingsan dan kini dirawat dengan trauma berat. Sungguh ironis, ketika satu anak tewas di negara barat, dunia bersedih dan mengheningkan cipta. Tapi ribuan anak Gaza dibunuh. Dunia hanya berkata, kami prihatin. Beberapa negara memang mengutuk, tapi tak ada sanksi, tak ada intervensi nyata. Di mana UNICEF? Di mana Dewan Keamanan PBB? Bahkan LSM-LSM besar mulai membatasi laporan mereka agar tak dianggap berpihak. Beberapa anak yang selamat kini menderita trauma mendalam. Mereka takut melihat tentara IDF, takut mendengar suara keras, bahkan takut untuk berbicara. Psikolog anak menyebut ini sebagai generasi yang tumbuh dalam ketakutan dan dendam. Jika ini dibiarkan, perdamaian akan jadi mimpi. Kenapa anak jadi target IDF? Pertama, efek psikologis. Membunuh anak berarti menghancurkan masa depan. Ini bisa melemahkan moral lawan dan memecah komunitas. Kedua, propaganda. Setiap anak yang tewas bisa jadi alat narasi dua pihak, tapi anak-anak tak pernah minta dilibatkan. Ketiga, bias dehumanisasi. Jika satu pihak menganggap pihak lain bukan manusia, maka membunuh anak pun dianggap normal. Kenapa bisa ada tentara yang tega menembak anak kecil? Studi militer menunjukkan bahwa dalam konflik panjang, tentara bisa mengalami desensitisasi, hilangnya empati karena terlalu sering melihat kekerasan. Ditambah propaganda, doktrin kebencian, dan tekanan atasan, maka batas antara musuh dan warga sipil jadi kabur. Tapi tetap saja, karena tidak akan ada pembenaran untuk membunuh anak-anak. Media mainstream banyak yang tak memberitakan ini secara langsung. Beberapa hanya menyebut korban sipil, tanpa menekankan bahwa sebagian besar adalah anak-anak. Kenapa bisa terjadi? Apakah karena tekanan politik? Karena takut kehilangan sponsor? Atau karena dunia memang tak peduli? Disinilah pentingnya media alternatif dan jurnalis independen.
Mereka yang berani turun ke lapangan, merekam dengan nyawa sebagai taruhan. Apakah semua ini akan terus terjadi? Apakah anak-anak Gaza ditakdirkan untuk mati? Jawabannya ada di kita semua. Tekanan publik global bisa menghentikan perang. Petisi, boikot, penyebaran informasi, donasi ke lembaga terpercaya, semua bisa berdampak. Karena setiap tindakan kecil bisa menyelamatkan satu nyawa si kecil. Kita bukan hanya penonton tragedi ini, kita semua manusia. Dan anak-anak Gaza adalah anak-anak kita juga. Jangan tunggu sampai dunia kembali gelap. Jadilah cahaya. Sebarkan kebenaran dan suarakan kemanusiaan. Jika kamu peduli dengan anak-anak Palestina, tekan tombol like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Serta tuliskan keprihatinanmu di kolom komentar.